Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online bersama GBI House of Praise dan GBI Widuri. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Tenwaling Haryanto. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu kepada seluruh gereja GBI House of Praise dan juga GBI Widuri. Izinkan saya untuk hari ini mengucapkan Kyonghi kepada seluruh jemaat Tuhan dan juga secara khusus kepada gembala saudara yaitu Ko Suhana beserta istri dan keluarga. Tuhan memberkati, dan biarlah pagi hari ini atau hari ini kita boleh sama-sama mau datang beribadah kepada Tuhan, dan kita mau nyatakan syukur kita untuk kebaikan Tuhan atas hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama-sama saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama dengan mungkin istri, ya suami saudara atau mungkin anak saudara. Kita mau datang memuji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hey, yeah, yeah.
Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, katakan haleluya. Hey, yeah, yeah, yeah. Tepuk tangan ini sama-sama. Mari nyatakan pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu dengan kuat. Haleluya. Boleh sambil lambaikan tangan, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Chan Meiju, Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. Haleluya. Oh, Chan Meiju, haleluya. Chan Meiju, haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Bapa. Katakan amin. Amin.
segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan. Kami datang, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus pengharapanku. Hanya padamu ku berseru, hanya kepadamu ku berseru, percaya selalu dengan segenap hati kami berseru memanggil namamu, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, nama yang ajaib dan berkuasa. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, dalam roh dan dalam kebenaran, memuliakan Engkau Yesus. Oh, terima kasih buat perkenanan-Mu, oh Tuhan, buat kasih karunia-Mu Bapa. Oh Tuhan, kami datang dengan kerinduan, oh untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan-Mu. Oh, satu-satunya Kau segalanya. Oh, haleluya. Tangan kami terangkan kepadamu, oh mulut kami penuh dengan pujian bagi-Mu ya Allahku. Oh Tuhan, haleluya. Saat kami menyembah-Mu Bapa, kami percaya kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang bekerja, kasih-Mu yang mengalir, memenuhi setiap hati kami, menjamah kami Bapa, menjamah hidup kami. Kami perlu Kau selalu, kami butuhkan Engkau Yesus. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Korasya karamanda karala. Mari saya mengajak saudara yang ada di rumah, bolehkah kita sambil bangkit berdiri? Mari angkat tanganmu, mari arahkan oh hatimu kepadanya. Kami sembahkan Yesus, oh dalam roh dan dalam kebenaran. Yesus Tuhan,
Inilah waktu perkenanan-Mu Bapa, bagi gereja-Mu, bagi setiap kami anak-anak-Mu. Oh, kala kami datang beribadah kepada-Mu, menyembah-Mu, menantikan Engkau Yesus, merindukan ibadah-Mu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, hanya Engkau Yesus yang selalu mengerti. Dan bahkan Engkau adalah tempat di mana kami mencurahkan seluruh isi hati kami kepada Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Oh, terima kasih Bapa. Hari ini kami mau bersyukur atas kasih karunia yang Engkau telah beri bagi kami. Kalau kami masih diberikan kesempatan hidup, kami mau hidup ini berarti bagi banyak orang. Kami mau agar hidup kami berkenan kepadamu. Kami mau agar hidup kami, hari-hari hidup kami menyukakan hati-Mu. Kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tanggalkan semua beban, bahkan semua atau setiap dosa yang membebani kehidupan kami. Untuk itu kami datang dengan iman. Kami percaya bahwa kami telah menerima kasih karunia, darah-Mu yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, karya penebusan pengorbanan. Itu cukup bagi kami. Seperti rusa yang merindukan akan aliran air sungai, demikianlah jiwa kami Bapa. Kami yang merindukan Engkau lebih dari apapun, lebih dari sekedar kebutuhan kehidupan kami. Kami mau agar kami lebih sungguh-sungguh mengejar pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Mari saya mengajak saudara tetap angkat kedua tangan kita. Mari saudara boleh bersama-sama angkat suaramu. Mari saudara yang mau berdoa, mari berdoa dengan iman. Dan rindukan bahwa hari ini ada sesuatu yang engkau akan alami. Sesuatu di hidupmu yang akan Tuhan ubahkan. Kita percaya ketika di hadirat Tuhan kuasa Allah mengintervensi kehidupan kita. Dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Engkau nyata, Engkau dihidupkan. Mari yang merindukan Tuhan, angkat dua tangan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh katakan seperti rusa hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu Engkau. Kaulah Tuhan sesaat hatiku rindu.
Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya segalanya, segalanya, dan tiada hanya Engkau Yesus, satu-satunya hidup. Kaulah dambaan jiwaku, Kaulah satu di hatiku. Dan tiada yang lain, hanya Engkau selalu kekasih hatiku, pujaan jiwaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, kami merindukanmu. Kami merindukanmu, ya Tuhan, kami menyembahmu. Kami mengasihimu dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami. Dengan segenap hidup kami, kami menyembahmu Tuhan. Oh, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Here I come and we bow down at the feet of Jesus. Kami datang dan kami menyembah, kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus, di hadirat-Mu. Sebab satu-satunya yang kami akui di dalam kehidupan dan penyembahan kami, Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan lewat seluruh kehidupan kami. Dan Engkau adalah pusat dari seluruh keberadaan hidup kami. Untuk itu kami datang dan kami sungguh-sungguh memberi hidup kami. Engkau Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan oleh karena kasih kami dimampukan untuk kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau ada dan Engkau hidup. Engkau berdaulat dan Engkau berkuasa. Dan kami nyatakan kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Setiap pribadi yang hari ini datang beribadah, setiap kami yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami nyatakan ada pertolongan. Sebab Engkau Allah yang terbukti
dalam seluruh kesesakan hidup kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Dan kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan namanya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Boleh katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat sepanjang 1 minggu ini bagaimana Tuhan memimpin kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Kora syakara bataka. Kora syabababa. Mari angkat kedua tangan saudara. Syakara bataka. Kirala masyabababa. Kora syandala bataka. Jamah setiap kami. Panduhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Oh, dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, seperti saya merindukan akan aliran air sungai. Demikianlah jiwa kami sungguh merindukan Engkau. Sungguh merindukan-Mu. Oh, lebih dari segalanya. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memuaskan jiwa kami. Shalom saudara-saudara yang berharga di hati Tuhan, saudara yang beribadah di GBI Widuri dan juga saudara yang beribadah di GBI House of Praise. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan saudara dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Allah kembali mau menuntun perjalanan hidup kita menuju satu kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Mungkin saudara bertanya, apakah saya bisa menikmati itu? Sedangkan hari ini saya sedang ada dalam satu kesukaran dalam kehidupan. Gambaran kesukaran dari kehidupan itu dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Daud berkata dia ada dalam lembah kekelaman. Tetapi yang menarik saudaraku bahwa Daud juga berkata bahwa dia tidak takut bahaya. Dan hari ini Tuhan mau kita dalam menjalani kehidupan ini, apapun kesukaran atau kesulitan yang kita harus hadapi, maka Tuhan mau kita tidak perlu takut dalam bahaya itu. Jangan takut pada bahaya itu. Sebab Allah pasti akan menolong kita untuk keluar dari lembah yang saat ini mungkin itu menakutkan kepada satu tempat di mana kita bisa menikmati sorak-sorai kemenangan. Sebelum Tuhan akan menuntun kita melanjutkan berbicara kepada kita, mari kita lebih dahulu berdoa untuk firman Allah. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang Kau siapkan bagi kami untuk menuntun jalan hidup kami, supaya kami yang hidup hari ini penuh dengan tantangan, kami sedang ada dalam satu lembah kekelaman, kami dapat menjadi anak Tuhan yang tidak takut bahaya. Dan kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan berkat, mujizat, dan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami percaya kami punya masa depan. Anak cucu kami tidak akan minta-minta roti. Berbicaralah ya Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Firman Allah berbunyi demikian, saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini adalah perkataan dari Daud, saudara ya. Aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Dia tidak takut bahaya. Firman Allah lanjut berkata, sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita bisa pelajari dan dapatkan dari firman Allah ini. Daud berkata, aku tidak takut. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud tidak takut? Padahal Alkitab katakan Daud ada dalam lembah kekelaman. Alasannya yang pertama, saudaraku, karena Daud berjalan dengan gembala yang baik. Dikatakan di situ dalam kalimat berikutnya, sebab engkau besertaku. Daud berjalan dengan gembala yang baik. Hari ini saudaraku, jangan takut karena kita berjalan dengan gembala yang baik. Apa yang bisa dilakukan oleh gembala yang baik? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang pertama dari Mazmur pasal 23 itu, di sana dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu akan membuat hidup kita tidak kekurangan. Saudaraku, bicara tidak kekurangan ini bukan berarti bahwa kita tidak memiliki satu masalah dalam kehidupan kita. Takkan kekurangan ini bicara tentang sebuah kecukupan. Kalau kita bisa menikmati makan sehari 3 kali, kita bisa menikmati segala sesuatu dengan kecukupan, itu bicara takkan kekurangan. Jangan saudara bandingkan dirimu dengan orang lain yang tentunya status ekonominya lebih tinggi dari hidup kita. Kekayaannya lebih banyak dari kita. Kita yang naik motor, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang punya mobil. Dan orang yang punya mobil biasa-biasa, jangan saudara bandingkan mobil saudara dengan mobil yang miliaran harganya. Kalau saudara bandingkan dirimu dengan hal-hal tersebut, maka kita akan selalu berkata, saya kekurangan. Tapi ketika kita berkata, aku bersyukur karena aku punya kendaraan, maka kita akan katakan, aku tidak kekurangan. Dan apalagi yang dilakukan oleh gembala yang baik itu? Di dalam ayat yang kedua, dalam Mazmur pasal 23, di sana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengan kata lain, saudaraku, ia Allah gembala yang baik itu, dia akan mencukupi, akan memberkati kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati ketenangan. Makan dan minum Allah cukupkan dalam hidup kita. Inilah gembala yang baik, saudaraku. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, gembala yang baik itu akan membuat kita tidak kekurangan. Gembala yang baik itu akan memberkati kita dengan rumput yang hijau dan akan membawa kita untuk menikmati air dalam ketenangan. Ini yang Allah dan Allah yang baik itu mau melakukan bagi hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap menanggapi apa yang gembala baik itu lakukan bagi hidup kita? Satu hal, saudaraku, yang Allah mau adalah kita tidak takut dalam bahaya dan tetap berjalan dengan Dia saat ada dalam lembah kekelaman dan keluar dari lembah itu untuk mendaki gunung kemenangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tetap berjalan dengan Allah sampai kita keluar dari lembah kekelaman itu? Ada beberapa prinsip, saudaraku. Yang pertama, prinsipnya adalah kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur pasal yang ke-23 tadi itu, firman Allah bunyi demikian. Ia, gembala yang baik itu, menyegarkan jiwaku.
Iya, gembala yang baik itu menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, gembala yang baik itu mau menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan dikatakan bahwa dia menuntun kita dengan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Namanya adalah Allah Sang Pencipta, Allah sumber kehidupan. Dia menjamin kehidupan kita, saudaraku. Pertanyaannya, maukah kita dituntun oleh gembala yang baik itu, saudaraku? Gembala yang baik itu mau menuntun kita. Mau menuntun kita, saudaraku. Mau menuntun kita hari lepas hari. Mau menuntun kita dari minggu ke minggu. Dan juga mau menuntun kita di saat-saat kita menghadapi kesukaran dalam perjalanan hidup ini. Ini yang harus kita pastikan. Allah sebagai gembala yang baik mau menuntun kita, saudara, di jalan yang benar. Sekalipun ada dalam kesukaran, tetap Dia akan membawa kita di jalan-jalannya yang benar, saudaraku. Di jalan-jalan yang akan membawa kita pada kemenangan. Di jalan-jalan yang akan membawa kita pada satu berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Alkitab katakan Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, saudaraku. Dan kalau kita hidup dituntun oleh gembala yang baik, maka kita akan pastikan bahwa kita akan tiba di rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Untuk itulah, saudaraku, hari ini pastikan kita mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Dan berikutnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, ya, ketika kita dituntun oleh Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah kita harus mengerti bahwa gada dan tongkat gembala yang baik itu merupakan satu benda yang akan dapat menghibur kita. Maksudnya apa? Saudaraku, gembala biasanya menggembalakan domba, mereka membawa tongkat, saudaraku. Dan tongkatnya itu biasanya ada lengkungannya di atas. Apa gunanya tongkat dengan lengkungan di atas? Jadi ketika domba itu mungkin mencari jalan sendiri dan akhirnya mungkin domba itu hampir masuk jurang, maka gembala itu akan menarik leher domba itu dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya. Dan andai kata domba itu sempat masuk ke dalam jurang, ya tentunya tidak terlalu dalam, maka gembala itu akan menarik leher domba itu dengan lengkungan dari tongkat tadi, saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa kita sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus mau menjadi seorang anak yang menghargai perintah-perintah Allah dan mau menjalani hukum yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita, saudaraku. Perintah dan hukum-hukum yang Allah berikan itu dianggap oleh Daud sebagai domba sebagai satu hal yang menghibur hatinya, saudaraku. Sebab di sana dikatakan gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudaraku. Jadi di saat kita dituntun oleh gembala yang baik itu, maka kita pun harus mau taat pada perintahnya dan juga mau taat pada hukum yang ditetapkan oleh gembala yang baik itu. Apa perintah yang Dia berikan? Rajin ibadah. Lakukan saja, saudaraku. Setia berdoa, setia baca Alkitab, ya kan? Setia melayani, ya. Dalam keadaan apapun kita tetap melayani. Maka kehidupan kita pasti diberkati Tuhan, saudaraku. Perintah dan hukum yang ditetapkan oleh gembala yang baik itu merupakan satu penghiburan bagi hidup kita. Domba yang ditarik lehernya oleh tongkat gembala itu
dianggap bukan satu hal yang telah membuat melukai hati domba. Ya, bukan sebagai satu gambaran bahwa gembala itu telah bersifat kasar kepada domba. Tidak, saudaraku. Domba ketika lehernya ditarik oleh tongkat gembala, ya, dia sadar bahwa dia telah salah. Dia sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat bahaya bagi domba itu sendiri. Dan ini yang harus kita pahami, saudaraku. Gembala yang baik mau menuntun jalan-jalan hidup kita. Untuk kita bisa berjalan dalam lembah kekelaman dan keluar dari lembah kekelaman itu dan mendaki gunung kemenangan, maka kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Gembala yang baik itu menuntun di jalan yang benar. Dan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya merupakan sebuah penghiburan bagi domba yang taat kepada Dia. Jadi ketika kita dituntun oleh Allah, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan, ada hukum-hukum yang harus kita jalani, saudaraku. Lakukanlah itu. Lakukan perintah Tuhan dan jauhkanlah segala larangannya. Maka kita akan menjadi anak Tuhan atau domba yang dapat keluar dari lembah kekelaman pada gunung kemenangan. Hari ini, saudaraku, pastikan kita mau dituntun oleh Tuhan. Jangan ambil keputusan untuk berjalan sendiri ketika hadapi segala kesulitan hidup. Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudaraku, ya. Yang pertama tadi, kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Yang kedua, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan atau sebagai domba, saudaraku, maka yang kedua kita harus mempunyai kehidupan yang dekat dengan gembala itu. Kita harus memiliki kehidupan yang dekat dengan gembala itu, saudaraku. Mengapa kita harus dekat dengan gembala itu? Alasan yang pertama, saudaraku, agar kita dapat mengetahui rencana dari gembala itu. Apa rencana gembala itu? Saudaraku, domba dikeluarkan dari kandangnya, ya, kemudian dibawa jalan oleh gembala itu, tentunya dengan sebuah rencana, dengan sebuah tujuan ke rumput yang hijau. Dan ketika mereka sudah makan kenyang, maka gembala itu akan membawanya ke air yang tenang untuk minum. Dan yang ketiga, tentunya setelah makan minum, maka domba-domba itu akan dibaringkan di rumput yang hijau. Saudaraku, rencana-rencana ini tidak akan pernah kita bisa ketahui kalau kita tidak dekat dengan gembala yang baik itu. Domba harus berjalan dekat dengan gembala. Kehidupan kita harus dekat dengan gembala yang baik. Tidak ada keputusan yang lain, tidak ada pilihan yang lain, saudaraku. Tambahan lagi, saudaraku, domba dia bisa mengikuti arah jalan dari gembala itu adalah dengan cara dia memasang telinganya dengan baik untuk mendengar ketukan-ketukan dari tongkat gembala yang diketukan ke tanah. Jadi telinga domba itu begitu peka, saudaraku, terhadap ketukan-ketukan tongkat yang dipukulkan atau diketukan kepada tanah, saudaraku. Jadi gembala itu sambil berjalan dia pukulkan tongkatnya ke tanah, dia pukulkan tongkatnya ke tanah, maka suara ketukan itulah yang didengar, yang ditangkap oleh domba, dan domba itu akan terus berjalan mengikuti gembala yang baik. Kalau kita jauh dari Tuhan, suara gembala itu tidak terdengar. Suara tongkat itu, suara arahan itu tidak kita dengar, saudaraku. Makanya tidak heran ada berapa banyak anak Tuhan yang putus asa. Ada berapa banyak anak Tuhan yang menyerah. Ada berapa banyak anak Tuhan yang jauh dan tersesat hari ini. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan sendiri untuk jauh dari gembala yang baik. Jauh dari Allah, saudaraku. Akhirnya mereka
mendengar suara-suara yang mengerikan seperti beruang, seperti serigala yang mengancam. Dan akhirnya mereka menjadi begitu takut. Dan mereka juga tidak bisa mendengar segala sesuatu yang biasa dia dengar dari ketukan gembala yang menghibur hatinya, saudaraku. Hari ini, saudaraku, putuskanlah, pilihlah satu hal yang sangat menguntungkan bagi kehidupan kita, yaitu milikilah kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik itu. Alasan yang pertama, kita akan mengetahui rencana Allah. Rencana gembala itu, yaitu akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan kemudian membaringkan kita di rumput yang hijau. Dan yang kedua, saudaraku, kita akan dapat mengerti arah tujuan dari jalan hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada gembala yang baik itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kebinasaan berubah menjadi dan memperoleh hidup yang kekal, itu merupakan satu hal yang sangat penting, saudaraku. Maksudnya apa? Allah mau membuat kita menjadi lebih baik. Allah mau kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita tidak dekat dengan gembala yang baik, maka rencana Allah, tujuan Allah supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu tidak akan bisa kita peroleh, saudaraku. Hari ini, milikilah kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik itu, agar kita dapat mengerti rencananya, dan kita dapat mengerti tujuan dan arah dari kehidupan kita yang ditentukan oleh gembala yang baik itu. Sejauh apa hari ini kau sudah tinggalkan Yesus sebagai gembala yang baik? Ketika saudara hadapi masalah, mungkin saudara telah ambil keputusan untuk mencari jalan sendiri. Hari ini, ingatlah, tangannya terbuka untuk menerima kita kembali, saudaraku. Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kembalilah kepada Allah yang mengasihi kita, saudaraku. Kembalilah kepada Allah yang telah mati di Golgota untukmu. Kembalilah, saudaraku. Allah tidak pernah mengingat-ingat apa yang saudara telah lakukan selama ini. Hari ini dan selanjutnya kita perlu Tuhan. Kita perlu gembala yang baik ini. Mari, saudaraku, milikilah satu kehidupan yang dekat dengan Dia. Saya percaya, saudaraku, di masa corona ini, sekalipun ada banyak orang melihat bahwa kehidupan banyak anak-anak Tuhan mengalami banyak kesukaran dan kesulitan. Betul, ya. Tidak ada satu manusia di dunia yang berkata bahwa di masa corona ini, ya, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, ya. Tidak perlu sulit-sulit, saudara, ya, berpikir lebih panjang. Kita keluar rumah saja, ya, kita hadapi kesukaran. Kenapa kita hadapi kesukaran? Kita harus pakai masker, kita harus pakai face shield, kita harus cuci tangan, ya, kita harus menjaga jarak. Kemudian pulang ke rumah, kita harus mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Selama ini bukankah kita tidak lakukan itu dengan tertib? Nah, ini merupakan kesukaran, saudaraku. Ini merupakan satu hal yang bagi kita adalah sebuah kesulitan, saudara, ya. Kenapa? Karena kita lebih sudah biasa melakukan hal-hal yang normal begitu. Pulang kadang-kala kita nggak perlu mandi dulu, kita makan dulu atau kita ngobrol dulu, baru kita mandi dan seterusnya. Kalau ini tidak, kita harus mandi dulu, baru kita ngobrol dan selanjutnya. Nah, ini merupakan hal yang baru. Kemudian kesukaran apa kalau kita keluar rumah? Kita tidak tahu siapa atau ya orang yang bagaimana dan di mana akan menularkan kita.
Ini sesuatu yang sedikit menjadikan kekhawatiran bagi hidup kita. Nah, kalau saudara hari-hari ini, saudara merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan, mari kembalilah kepada gembala yang baik itu. Jangan lari dari gembala yang baik. Hadapi lembah kekelaman bersama gembala yang baik. Karena dengan berjalan dengan gembala yang baik, dia akan membawa kita keluar dari lembah dan mendaki gunung kemenangan, saudaraku. Ada banyak kesukaran, tapi berjalan dengan gembala yang baik, kita akan melihat arah dari tujuan hidup kita itu sendiri. Karena Allah, Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi kita, saudaraku. Kembalilah, kembali, saudaraku. Maka engkau akan melihat hidupmu diberkati. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang stres hari ini. Jalani hidup dalam lembah kekelaman bersama gembala yang baik. Maka kita akan menikmati satu perjalanan yang indah dan manis. Dan kita akan keluar, ya, untuk mendaki gunung kemenangan bersama gembala yang baik itu. Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Saya percaya ketika kita membangun kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik, kita pun akan berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Prinsip yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang pertama, milikilah, ya, satu sikap untuk mau dituntun oleh gembala yang baik. Yang kedua, milikilah kehidupan yang selalu dekat dengan gembala yang baik, supaya kita bisa mengetahui rencana dari gembala itu. Dan kita tahu arah tujuan dari gembala yang baik itu. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagaimana kita bisa berjalan dengan gembala yang baik dalam lembah kekelaman dan keluar untuk mendaki gunung kemenangan. Yang ketiga, saudaraku, milikilah komitmen untuk berjalan dengan gembala yang baik itu. Milikilah keputusan untuk terus-menerus berjalan dengan gembala yang baik itu. Dalam susah dan senang, dalam lembah yang menakutkan, dan juga dalam perjalanan-perjalanan yang lain, saudaraku. Milikilah satu komitmen sampai akhir dari hidup kita untuk berjalan dengan gembala yang baik itu, saudaraku. Apa dasarnya? Apa alasannya untuk kita punya komitmen berjalan dengan gembala yang baik itu? Kalau saudara membuka dalam Yohanes pasal yang ke-10, ini bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-1, ayat yang ke-11, saudara, ya. Yohanes 10 ayat 11, firman Allah bunyi demikian. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara lihat, dasar yang membuat seharusnya kita semangat untuk berkomitmen berjalan dengan gembala yang baik adalah karena gembala itu sangat mengasihi kita, saudara. Kasihnya dengan dibuktikan dengan dia mati. Dia berkorban untuk domba-dombanya. Hari ini siapa yang mau berkorban untuk saudara? Masing-masing kita sedang berpikir bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa lewati kesukaran, masalah, tantangan-tantangan. Masing-masing orang sedang berpikir keras, saudaraku. Bisnismen sedang berpikir keras. Pengerja-pengerja dari perusahaan-perusahaan atau karyawan atau orang-orang yang berkarir, saudara, ya, mereka juga sedang berpikir keras. Banyak orang sedang berpikir keras hari ini. Siapa mau berkorban untuk saudara? Ingat, gembala yang baik, dia berkorban untuk saudara demi kasihnya. Dan itu sudah dibuktikannya dengan kematiannya di Golgota, saudaraku. Dia pindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukankah ini satu keputusan yang besar yang telah Allah lakukan bagi kita? Supaya ketika kita mati, kita masuk sorga, saudaraku. Satu pengorbanan yang besar. Apakah komitmen
dengan kematian Allah di Golgota ini akan dapat menolong kita untuk punya komitmen, untuk percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita, untuk percaya bahwa gembala yang baik itu sungguh baik dan mengasihi kita, dan kita mau berkomitmen berjalan dengan Dia sampai akhir perjalanan hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah berkorban untuk kita, saudaraku. Ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Dia. Berikutnya, saudaraku, gembala yang baik. Ya, alasan atau dasar untuk kita berkomitmen dengan gembala yang baik. Yang pertama, karena Dia mengasihi kita dan Dia berkorban untuk kita. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 14, ya, Yohanes pasal 10 ayat 14, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, saudaraku. Saya senang dengan ayat ini. Di sana dikatakan, saudaraku, ya, Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan aku, gembala yang baik, mengenal domba-dombaku. Dan Dia juga berpikir dan Dia tahu bahwa domba-dombaku, yaitu diri kita, mengenal gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik, saudaraku, Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal saudara, Dia mengenal saya, Dia mengenal hati kita, Dia mengenal pikiran kita, Dia mengenal jalan-jalan kita, Dia mengenal tiap tetes air mata kita. Bahkan dalam Pemazmur dikatakan, tetes-tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Allah. Bayangkan, saudaraku, siapa sih yang mau menampung tetes air mata saudara? Kita saja yang memiliki air mata saja belum tentu kita tampung itu air mata. Tapi gembala yang baik, Dia mau menampung tetesan air mata kita di dalam kirbatnya, saudaraku. Dia kenal tetesan air mata kegiranggankah? Dia kenal tetesan air mata karena kesukaran, karena sakit penyakit, karena masalah-masalah yang berat yang sedang dihadapi. Dia kenal itu, saudaraku. Dia kenal hidupmu dan hidup saya. Dia kenal apa yang sedang kita alami hari ini. Dia kenal saudara, kalau saudara selama ini atau dalam minggu terakhir ini saudara susah tidur, penuh kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Dia kenal, saudaraku. Ini hal yang sangat penting, bahwa gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Dia kenal saudara. Dan inilah merupakan satu keputusan bagi saya. Karena Allah mengenal saya, Allah mengenal hidup saya, Allah mengenal kesukaran-kesukaran saya, Allah mengenal perjalanan hidup saya, bahkan Allah kenal hari esok saya. Maka saya ambil keputusan untuk komitmen dengan Dia, dengan gembala yang baik sampai akhir hidup saya. Alkitab mendorong kita, saudaraku, untuk kita ambil sebuah komitmen. Saudara, berkomitmen dengan gembala yang baik itu tidak rugi, saudara. Berkomitmen dengan gembala yang baik, berjalan dengan Dia, lewati lembah kekelaman, kemudian keluar dan mendaki gunung kemenangan. Itu tidak rugi, saudara. Daud dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kenapa Daud berkata Engkau besertaku? Kenapa Daud rasakan bahwa gembala yang baik beserta dengan dia? Karena Daud juga berdampingan, berjalan dengan gembala yang baik itu. Dia berkomitmen. Kalau gembala yang baik itu berkomitmen untuk berjalan dengan kita, mari kita juga berkomitmen untuk berjalan dengan gembala yang baik itu. Sehingga antara Allah dan kita bisa berjalan berdampingan, berdekatan. Dan percayalah, hidup kita pasti diberkati.
Dan kita bisa keluar dari lembah kekelaman ini karena Allah tahu hari esok kita. Mari saudaraku, kalau saudara sadar selama ini saudara kurang berkomitmen dengan Allah, kurang berkomitmen dengan gereja, ambil komitmen hari ini saudaraku. Untuk kita bisa menjalani hidup ini, keluar dari lembah kekelaman, dan kita bersama-sama dengan sukacita mendaki bukit kemenangan. Jangan takut dan khawatir, sebab gembala yang baik itu berjalan dan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk nasihat-Mu bagi kami. Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami mau dituntun dalam jalan-jalan hidup kami hari ini dan seterusnya. Kau mau supaya kami selalu dekat dengan-Mu, supaya kami bisa mengerti rencana-Mu dan arahan-arahan dari jalan-jalan yang Kau mau bawa kami. Untuk kami hidup tidak kekurangan dan hidup penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Dan Kau juga mengajarkan kami untuk kami punya komitmen, tetap setia, percaya, taat sampai akhir perjalanan hidup kami. Sebab gembala yang baik mengasihi kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kami diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang. Seluruh pengurus gereja, majelis atau diaken gereja. Seluruh pengerja dan seluruh jemaat dari GBI Widuri dan GBI House of Praise. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Lindungi mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan beri mereka tetap semangat untuk terus dapat melayani dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah untuk anugerah-Mu. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma.
Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.